Pak Rendra, seorang pria asal Jawa Timur, pernah mengalami kejadian ganjil yang hingga kini membekas dalam ingatannya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1965 di sebuah desa yang kini kita sebut sebagai Desa Beringin. Demikian nama ini digunakan untuk menyamarkan lokasi sebenarnya. Desa tersebut terkenal dengan pohon beringin tua yang berdiri kokoh di tengah-tengah desa, menyaksikan setiap peristiwa yang terjadi selama berabad-abad. Pak Rendra menikah dengan istrinya Bu Leli pada tahun 1977. Pernikahan mereka berjalan harmonis hingga sebuah kejadian ganjil mulai meresahkan kehidupan di Desa Beringin. Menurut cerita dari warga desa, kejadian-kejadian misterius yang terjadi di sana konon berkaitan dengan masa lalu kelam desa tersebut, khususnya pada tahun 1965 ketika gerakan 30 September G30 SPKI mengguncang negara. Pada tahun itu banyak pembantaian terjadi di seluruh negeri. Orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunitas Indonesia PKI diburu dan dieksekusi tanpa peradilan yang jelas. Desa Beringin pun tak luput dari kekejaman ini. Salah satu korban tragedi tersebut adalah Mbak Mina, seorang wanita yang sedang hamil 5 bulan. Dia dituduh terlibat dengan PKI meskipun tidak ada bukti yang kuat. Warga desa yang sudah dikuasai oleh ketakutan dan kebencian menyeret Mbak Mina dan menghabisi nyawanya di dekat pohon beringin besar. Sejak saat itu, banyak warga yang melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar pohon tersebut. Suara tangisan wanita hamil sering terdengar di malam hari, dan beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan putih yang melayang di sekitar desa. Beberapa penduduk percaya bahwa arwah Mbak Mina gentayangan mencari keadilan atas nasib tragisnya. Namun, Pak Rendra memiliki pandangan yang berbeda setelah berkonsultasi dengan seorang guru spiritual di desanya. Guru tersebut mengungkapkan bahwa kejadian-kejadian aneh di desa bukanlah ulah arwah gentayangan, melainkan ulah makhluk gaib yang sudah lama tinggal di desa itu. Sosok jin yang kuat telah menunggu tragedi di masa lalu, memanfaatkan ketakutan dan kemarahan untuk menguasai wilayah tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk dari gurunya, Pak Rendra bersama warga desa melakukan sebuah upacara spiritual untuk membersihkan desa dari pengaruh buruk. Mereka berdoa dan memohon perlindungan agar kehidupan kembali tenang. Meski begitu, pohon beringin besar di tengah desa tetap berdiri kokoh, menyimpan kisah-kisah kelam yang tak terlupakan. Hingga kini, warga desa Beringin masih merasa segan untuk mendekati pohon itu, terutama saat malam tiba. Menjerit histeris tak kuasa menahan kesedihannya, di dalam sapu tangan tersebut tersirat kenangan manis bersama suaminya Mas Teguh yang kini tak jelas nasibnya. Warga yang mendengar teriakan Mbak Mina segera berkumpul di sekitar lapangan. Namun tak ada satupun yang berani mendekat lebih jauh. Mayat-mayat yang berserakan sebagian terhanyut di sungai menjadi saksi bisu keganasan malam itu. Wajah-wajah penduduk tempat pucat, semua diliputi ketakutan dan kebingungan. Ibu Mbak Mina mencoba menenangkan anaknya yang semakin kehilangan harapan. Sementara sang ayah terus berusaha mencari petunjuk lebih lanjut di antara kerumunan orang. Sabar nak, sabar. Kita tidak boleh menyerah. Insya Allah kita akan temukan Mas Teguh, bisi ibunya dengan suara parau, berusaha menahan air mata yang menggenang di pelukan matanya. Namun di dalam hatinya Mbak Mina tahu harapan itu sudah semakin menipis. Malam mencekam itu menjadi pertanda bahwa desanya tak lagi aman, dan siapapun bisa menjadi korban dalam kekejaman yang tak mengenal belas kasihan. Mereka akhirnya pulang dengan hati berat tanpa membawa kepastian tentang nasib Mas Teguh. Selama berhari-hari, Mbak Mina terus berdoa dan berharap ada keajaiban. Meski di dalam lubuk hatinya ia mulai merasakan kenyataan pahit yang perlahan-lahan menyelubungi dirinya. Tepat sebulan setelah kejadian itu, ketika desa masih dalam suasana mencekam, Mbak Mina mendengar kabar dari seorang tetangga bahwa suaminya benar-benar telah ditemukan di dasar sungai. Terikat dengan beberapa korban lainnya, tubuh Mas Teguh sudah tak lagi bisa dikenali dengan jelas, tapi sebuah cincin di jarinya membuktikan bahwa itu adalah suaminya. Kabar ini menghancurkan hati Mbak Mina.
Namun setidaknya ia kini tahu dengan pasti apa yang terjadi. Ia harus merelakan suaminya pergi dengan cara yang tragis. Namun di balik peristiwa itu tersembunyi misteri yang lebih dalam. Karena beberapa warga desa mulai melaporkan adanya sosok bayangan yang sering terlihat di sekitar lapangan malam hari. Mereka percaya arwah para korban, termasuk Mas Teguh, belum sepenuhnya pergi. Mereka gentayangan terjebak di antara dunia yang mereka tinggalkan dengan penuh ketidakadilan. Kejadian ini membuat desa Beringin diliputi suasana mistis. Banyak yang menduga bahwa selain peristiwa pembantaian yang terjadi, ada kekuatan gaib yang selama ini bersemayam di bawah pohon beringin tua di desa tersebut. Orang-orang percaya bahwa pohon itu telah menjadi tempat berteduhnya roh-roh yang tersiksa, termasuk roh Mas Teguh. Mbak Mina dalam kesedihannya yang mendalam kerap mendengar bisikan halus setiap kali lewat dekat pohon beringin itu. Seakan-akan suaminya meninggal memanggil, meminta keadilan yang tak pernah didapatkannya. Bisikan-bisikan ini semakin lama semakin jelas, membuat Mbak Mina yakin bahwa arwah suaminya tidak tenang dan butuh pertolongan. Sejak itu ia memutuskan untuk menemui seorang dukun desa yang diyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Namun setelah pertemuannya dengan sang dukun, Mbak Mina menyadari bahwa masalah di desa Beringin jauh lebih besar daripada sekedar arwah gentayangan. Desa itu ternyata dihuni oleh sosok jin kuno yang telah lama berkuasa di bawah pohon beringin tua. Jin itu memanfaatkan tragedi yang terjadi di tahun 1965 untuk memperkuat cengkramannya di desa, menjebak arwah-arwah yang mati dengan cara tidak wajar agar mereka tak bisa tenang di alam lain. Mbak Mina kini dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia akan berusaha membebaskan suaminya dari cengkraman jin jahat tersebut, atau ia harus menerima kenyataan pahit dan melanjutkan hidupnya tanpa terganggu oleh dunia gaib yang mulai merasuki kehidupannya? Kejadian ini membuat desa Beringin kembali digemparkan. Warga mulai membicarakan tentang sosok Mbak Mina yang terus menampakkan diri, mengganggu para ibu hamil setiap kali ada perempuan hamil yang bermimpi tentangnya. Pasti diiringi dengan pertanda buruk. Ketakutan mulai menyebar seperti api, menciptakan suasana mencekam di kalangan penduduk. Seiring waktu, beberapa perempuan hamil lainnya juga melaporkan pengalaman serupa. Mimpi buruk tentang sosok Mbak Mina yang menginginkan bayi mereka. Dalam mimpinya, sosok itu seringkali menampakkan wajah yang penuh kesedihan, tetapi juga kemarahan, seakan menyerahkan bahwa ia merasa tidak mendapatkan keadilan dalam kematiannya. Suatu malam, seorang ibu hamil bernama Ibu Siti terbangun karena suara halus yang memanggilnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok perempuan di sudut kamar. Wajahnya mirip Mbak Mina, tetapi tampak lebih menakutkan. Sosok itu menggulungkan tangan dan dalam sekejap, Ibu Siti merasa seolah-olah perutnya ditarik kuat. Dalam keadaan panik, Ibu Siti berteriak, memanggil suaminya. Namun ketika suaminya datang, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan hanya rasa dingin yang meliputi ruangan. Ketika hari berganti, Ibu Siti merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi ke bidan. Namun, di perjalanan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia jatuh pingsan di atas becak, dan ketika dibawa klinik, ternyata sudah terlambat. Ibu Siti mengalami keguguran, sama seperti yang dialami perempuan-perempuan lainnya. Desa itu kembali dilanda ketakutan. Setiap ibu hamil yang mengalami mimpi buruk tentang Mbak Mina mulai merasa cemas, dan banyak dari mereka memilih untuk tidak keluar rumah. Suasana desa yang semula mulai tenang kini kembali diliputi ketegangan, seolah-olah bayangan kelam masa lalu kembali hadir. Warga desa pun berkumpul mengadakan musyawarah untuk membahas peristiwa aneh ini. Mereka sepakat untuk mendatangkan dukun dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Dukun tersebut menyatakan bahwa ada ritual yang perlu dilakukan untuk membebaskan arwah Mbak Mina yang terkurung dalam kemarahannya dan menghentikan teror yang mengganggu para ibu hamil. Ritual dilaksanakan di bawah pohon beringin tua, di mana konon sosok jin kuno bersemayam. Warga berharap dengan memanggil arwah Mbak Mina dan memberi penghormatan,
segala kesedihan dan kemarahan yang menyelimutinya bisa diselesaikan. Namun saat ritual berlangsung, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat semua orang terdiam. Suasana menjadi mencekam dan mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, sosok Mbak Mena muncul di depan mereka, terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Ia menatap warga dengan mata penuh haru, namun juga mengandung rasa sakit yang mendalam. Di tengah ritual, sosok itu mengangkat tangan, dan semua orang bisa merasakan kepedihan yang menyelubungi jiwanya. Wahai warga desa, aku tidak ingin bayi-bayi kalian. Aku hanya ingin keadilan untuk apa yang telah terjadi padaku. Berhentilah menyiksa dirimu dengan ketakutan. Ingatlah, kematianku adalah hasil dari ketidakadilan yang kalian lihat dan rasakan. Kata sosok itu dengan suara lembut namun tegas. Warga desa pun terdiam, tergetar oleh kehadiran arwah yang meminta pengertian dan pengampunan. Setelah beberapa saat, sosok Mbak Mina perlahan menghilang dan angin kencang pun reda. Warga desa merasakan beban yang berat di hati mereka mulai menghilang. Sejak saat itu, teror terhadap para ibu hamil berhenti. Namun kisah tentang Mbak Mina dan tragedi di desa Bringin tetap dikenang, menjadi pengingat akan pentingnya keadilan dan kasih sayang, serta bahaya dari prasangka yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Desa Beringin perlahan kembali normal, meskipun kenangan akan malam kelam itu selalu membayangi. Kejadian tersebut membuat Mbak Ningsi semakin tertekan. Ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa setiap kali sosok Mbak Mina datang menghantuinya. Malam demi malam, sosok itu datang dengan cara yang semakin menakutkan, mengedukasi ketakutan yang berakar dalam dirinya. Setiap kali ada ketukan di pintu, Mbak Ningsi berusaha untuk tidak panik. Meskipun jantungnya berdebuk kencang, ia mulai berdoa, berharap agar teror ini segera berhenti. Namun kehadiran Mbak Mina seolah tak bisa dielakkan. Bahkan dalam tidur ia sering terbangun dengan rasa cemas, seolah sosok itu selalu mengawasi. Suatu malam setelah beberapa kali didatangi oleh sosok Mbak Mina, Mbak Ningsi memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Ia menceritakan semua kejadian yang mengganggunya. Suaminya berusaha menenangkan dan menghibur, tetapi rasa takut Mbak Ningsi tak kunjung hilang. Keesokan harinya, suaminya memutuskan untuk meminta bantuan dukun yang pernah membantu warga desa lain. Dukun tersebut mendengarkan cerita Mbak Ningsi dengan serius dan menyarankan agar mereka melakukan ritual untuk mengusir arwah Mbak Mina yang gentayangan. Ritual dilaksanakan di malam hari di bawah sinar bulan purnama. Dukun memimpin doa sementara warga berkumpul mengelilingi mereka. Ketika ritual berlangsung, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang dan tiba-tiba sosok Mbak Mina muncul di depan mereka dalam keadaan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. "Mengapa kalian mengusik ketenanganku?" teriak sosok itu, suaranya menggema di malam yang sunyi. "Aku hanya ingin anakku. Dia adalah bagian dari hidupku yang dirampas." Warga desa terdiam, ketakutan melanda mereka. Dukun mencoba menenangkan sosok itu, mengatakan bahwa mereka ingin membantu, tetapi Mbak Mina tampak tidak menghiraukan. Dalam sekejap ia melirik ke arah Mbak Ningsi, dan semua orang merasakan hawa dingin menyelimuti tempat tersebut. "Mengapa kau masih hidup? Kau seharusnya merasakan sakit yang aku alami," ucap Mbak Mina, lalu mendekati Mbak Ningsi. Tangan sosok itu tampak memanjang, siap untuk mencabik-cabik. Dalam keadaan tertegun, Mbak Ningsi berusaha mengumpulkan keberanian. "Mbak Mina, saya bukanlah musuhmu. Saya juga seorang ibu. Mari kita selesaikan ini dengan baik. Bayimu tidak bersalah. Dan saya tidak ingin ada lagi kesedihan." Sosok itu terhenti sejenak, seolah merenungkan kata-kata Mbak Ningsi. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang pucat. "Aku hanya ingin anakku kembali.
Kehidupanku hancur seiring kepergiannya, ucapnya pelan. Dukun mengambil kesempatan itu. Mbak Mina, jika kau menginginkan ketenangan, kau harus merelakan apa yang terjadi. Biarkan bayi-bayi ini hidup, dan dalam ingatanmu, mereka akan selalu ada. Mbak Mina tampak bingung, namun perlahan-lahan wajahnya mulai lembut. Dengan satu gerakan, ia menghilang, meninggalkan suasana hening di malam itu. Setelah ritual, ketakutan yang menyelimuti desa perlahan memudar. Mbak Ningsih mulai lega meskipun masih ada bayangan ketakutan yang menyertainya. Namun, ia tahu bahwa Mbak Mina sekarang telah menemukan kedamaian dan harapannya untuk kelahiran anaknya tetap hidup. Warga desa mulai merasakan kelegaan, meskipun kisah tentang Mbak Mina dan terornya akan selalu dikenang sebagai pengingat akan pentingnya cinta, keadilan dan pengertian di tengah kegelapan. Kepergian bayi Buria menciptakan kepanikan di seluruh desa. Warga berkumpul membahas kemungkinan yang terjadi. Beberapa berusaha mencari dengan berkeliling, sementara yang lain mulai mengatur ritual untuk memanggil arwah dan meminta bantuan. Mereka tidak ingin kejadian serupa terulang. Warga mulai mengumpulkan barang-barang untuk dibakar sebagai sesajen, berharap bisa mendapatkan petunjuk. Di tengah ketegangan, seorang nenek tua di desa tersebut berkata, "Kita harus menghadapi arwah Mbak Mina. Dia tidak ingin jahat, mungkin hanya ingin merasakan kasih sayang seorang ibu." Dengan semangat itu, warga sepakat untuk mengadakan sebuah upacara. Mereka mengundang Pak Budi, paranormal yang sebelumnya membantu mereka, untuk memimpin ritual. Di dalam upacara itu, mereka menyiapkan berbagai sesajen, nasi, buah-buahan, dan telur sebagai tanda penghormatan untuk arwah Mbak Mina. Malam itu, suasana hening menyelimuti desa. Mereka berkumpul di lapangan tengah, bersiap untuk melakukan ritual. Pak Budi memimpin doa, memanggil arwah Mbak Mina untuk datang. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, dan di tengah kegelapan, sosok Mbak Mina muncul. Namun kali ini wajahnya tidak lagi menakutkan. Dia tampak lebih tenang seolah mendengarkan panggilan mereka. "Bayi itu adalah milikku," teriak Mbak Mina. Suaranya bergetar penuh emosi. "Aku ingin merawatnya, merasakan kasih sayang yang dirampas dariku." "Wahai Mbak Mina," kata Pak Budi, "kamu tidak perlu mengambil bayi orang lain untuk merasakan cinta. Kami mengerti rasa sakitmu. Kami ingin membantu kamu menemukan kedamaian." Dengan suara lembut, Pak Budi melanjutkan, "Jika kamu merelakan bayi itu, kami akan mempersembahkan sesajen setiap bulan sebagai penghormatan. Kamu ingin kamu menemukan kedamaian dan menghormati ingatan anakmu." Sosok Mbak Mina terdiam, seolah merenungkan kata-kata itu. Perlahan ia mengangguk. "Aku ingin merasakan cinta, bukan kebencian. Jika itu yang kau janjikan, aku akan pergi." Warga desa melihat sosok itu perlahan-lahan menghilang, dan saat itu udara terasa lebih ringan. Mereka semua menghela nafas lega, merasakan perubahan yang terjadi di dalam hati mereka. Beberapa hari kemudian, Buria merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sejak bayinya hilang. Meski bayi itu tidak akan kembali, ia merasa bahwa arwah Mbak Mina telah menemukan jalan pulang, membebaskan dari teror yang selama ini menghantui. Warga desa mulai melakukan sesajen secara rutin sebagai penghormatan, memperingati Mbak Mina dan anaknya. Cerita tentang mereka menjadi legenda, mengingatkan setiap generasi akan pentingnya cinta, pengertian, dan memberi ruang bagi mereka yang telah pergi untuk beristirahat dengan tenang. Rendra yang mendengarkan penjelasan dari ibu mertuanya terdiam sejenak. Pikirannya penuh dengan kebingungan dan rasa tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba berpikir rasional, namun tidak bisa mengabaikan fakta bahwa janin dalam kandungan istrinya, Leli, benar-benar hilang tanpa jejak. Dengan suara pelan tapi penuh amarah, ibu mertuanya kembali melanjutkan, "Kamu bilang gak percaya dengan hal-hal ini kan? Sekarang lihat akibatnya.
Mbak Mina datang karena kamu abaikan peringatannya. Rendra mencoba menenangkan suasana. Bu, saya minta maaf kalau saya kurang menghargai tradisi ini. Tapi kita harus mencari penjelasan yang logis. Mungkin ada kesalahan di rumah sakit atau sesuatu yang kita belum paham. Namun ibu mertuanya semakin marah. Ini bukan masalah rumah sakit. Ini jelas karena kamu enggak menghormati apa yang sudah jadi aturan di desa ini. Kalau kamu percaya dari awal, semuanya ini enggak akan terjadi. Laili yang masih lemah karena kejadian itu menangis sambil memeluk ibunya. Ia merasa bersalah karena telah melanggar aturan dengan keluar rumah pada waktu yang terlarang. Meski Rendra mencoba menenangkannya, rasa takut dan kesedihan masih menghantui Laili. Malam harinya setelah kejadian itu, Rendra memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tapi situasi ini membuatnya merasa terjebak di antara kenyataan dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tiba-tiba di tengah keheningan malam, terdengar suara lirih dari dapur. Suara langkah kaki yang pelan tapi jelas. Rendra membuka matanya dan menajamkan pendengaran. Suara itu semakin mendekat seolah-olah ada seseorang yang berjalan perlahan menuju ruang tamu. Rendra bangkit, mencoba mencari sumber suara. Ketika ia berbalik ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di ujung koridor, sesosok wanita dengan rambut panjang terurai berdiri memandangnya. Wajahnya samar terlihat di bawah cahaya remang-remang, dan matanya hanya satu mata besar yang terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Di tangannya ia memegang sesuatu yang menyerupai bayi yang dibungkus kain putih. Sosok itu perlahan mendekat, dan Rendra merasa bulu kuduknya berdiri. Seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin bergerak, tapi kakinya terasa seperti terjebak di tanah. Sosok itu semakin dekat, dan ketika ia sudah hampir bisa menyentuh Rendra, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Suara itu seolah membangunkan Rendra dari keterpakuannya. Dengan tergesa, Rendra membuka pintu dan menemukan Pak Budi, seorang tetua desa yang terkenal bisa mengatasi hal-hal mistis berdiri di depan rumah. "Cepat, jangan biarkan dia masuk," ujar Pak Budi dengan suara keras. Rendra segera menutup pintu dengan keras. Sosok wanita itu lenyap begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Pak Budi masuk dan meminta keluarga Rendra untuk berkumpul. Dia kemudian mulai mempersiapkan ritual untuk mengusir arwah Mbak Mina yang diduga masih mengganggu karena janin yang hilang tersebut. "Ini bukan hanya soal sesajen yang diabaikan," ujar Pak Budi. "Mbak Mina tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada sesuatu yang lebih besar di sini." Keluarga itu hanya bisa terdiam, menunggu Pak Budi menyelesaikan ritualnya. Namun di dalam hati Rendra masih bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar karena arwah Mbak Mina atau ada sesuatu yang lain yang sedang mereka hadapi. Mbak Leli berdiri terpaku. Darah segar yang mengalir dari telur itu mengingatkannya pada kejadian mengerikan yang pernah dialaminya. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Ia berlari ke dalam rumah, mencari Rendra yang sedang membaca buku di ruang tamu. "Mas, cepat ke sini, telur di depan pintu pecah lagi." Rendra yang mendengar suara panik istrinya langsung berlari keluar. Melihat keadaan telur yang pecah dan darah yang mengalir, ia merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Ini persis seperti yang terjadi sebelumnya. Gumamnya, wajahnya berubah pucat. Tanpa membuang waktu, Rendra dan Leli memutuskan untuk segera menghubungi Pak Budi. Paranormal yang sebelumnya membantu mereka. Dalam keadaan panik, Rendra menjelaskan kejadian itu kepada Pak Budi melalui telepon. "Pak, telur ayam kampung di depan pintu kami pecah dan mengeluarkan darah. Apakah ini pertanda buruk untuk adik Leli?" Pak Budi di ujung telepon tampak serius. "Segera lakukan ritual perlindungan. Jangan biarkan adikmu keluar sebelum maghrib.
Ini mungkin pertanda bahwa sesuatu sedang mengincar mereka. Setelah menutup telepon, Narendra bergegas menemui orang tua Lely dan menjelaskan situasi. Mereka sepakat untuk menyiapkan sesajen lagi di depan rumah. Kali ini mereka juga memanggil tetangga dan meminta bantuan agar semua warga menjaga agar tidak ada yang keluar rumah menjelang maghrib. Ketika malam tiba, suasana di desa Meringin terasa mencekam. Rendra dan Lely terus memantau keadaan adiknya yang sudah dipersiapkan dengan segala cara. Lely mengingatkan adiknya untuk tetap di dalam dan tidak melanggar aturan. Namun saat suasana malam semakin gelap, ketegangan semakin meningkat. Rendra merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan di pintu, diiringi dengan suara lembut yang menyeramkan, memanggil nama adik Lely. "Kak, buka pintunya, aku mau keluar." Rendra dan Lely saling berpandangan, hati mereka berdebar. "Jangan buka!" Rendra berteriak, mencoba menahan rasa takut. Suara itu semakin mendesak, mengulangi permohonan yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mengelabui mereka. Ketika suara itu menghilang, Rendra berusaha menenangkan Lely. "Kita harus tetap tenang, jangan sampai panik." Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari luar. Hujan deras turun dengan tiba-tiba, disertai kilat menyambar. Dalam suasana gelap dan hujan, sosok bayangan muncul di depan jendela, terlihat samar dalam cahaya kilat. Rendra merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" Lely berbisik, matanya terbelalak ketakutan. "Saya tidak tahu, kita harus tetap di dalam," jawab Rendra sambil berusaha menenangkan Lely. Kedua mereka terdiam, saling berpegangan tangan menunggu dengan cemas. Ketika hujan mulai mereda, mereka merasakan ada perubahan di dalam rumah. Suasana menjadi lebih tenang, tetapi ketegangan masih menggeluti mereka. Rendra mengingat pesan Mbak Suji bahwa semua ini ada di tangan Allah. Dengan penuh harapan, ia berdoa agar adik Lely dan keluarganya terlindungi dari segala mara bahaya. Namun rasa takut tetap menghantui pikirannya. Apakah mereka sudah melakukan semua yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang tidak terlihat ini? Mbak Lely yang mendengarkan saran Mbak Suji merasa ada harapan baru. "Mas, mungkin kita bisa mencoba cara ini. Aku akan baca surat-surat Mbak Suji sebutkan setiap hari," ujarnya penuh semangat. Rendra mengangguk setuju, berusaha menenangkan Lely yang masih cemas. "Kita harus berusaha sekuat mungkin, Di. Ini demi keselamatan kita dan janin." Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah setelah pertemuan dengan Mbak Suji. Lely mulai mengamalkan saran dari Mbak Suji, membaca surat-surat pendek setiap pagi dan malam. Di samping itu, Rendra juga berusaha menjaga Lely agar tidak tertekan. Mereka menjaga pola makan yang sehat dan menghindari hal-hal yang membuat stres. Namun, meskipun mereka berusaha, ketegangan di desa Meringin tidak kunjung reda. Beberapa malam setelah itu, mereka kembali mendengar suara aneh dari luar rumah. Lely merasa sangat tidak nyaman dan sering terbangun di malam hari, merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Mas, aku merasa tidak sendirian di sini," ucap Lely suatu malam saat mereka berbaring di tempat tidur. "Tenang, Di, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan berpikir negatif. Percaya, Allah selalu melindungi kita," jawab Rendra meskipun hatinya pun dipenuhi rasa khawatir. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba kabar mengejutkan datang dari salah satu tetangga. Mereka melaporkan bahwa adik Lely mengalami mimpi buruk yang sama, merasa dikejar oleh sosok perempuan tua yang menakutkan. Rendra dan Lely saling menatap, menyadari bahwa teror ini tidak hanya menimpa mereka. Setelah beberapa hari berlalu, suasana semakin mencekam. Rendra memutuskan untuk mengajak Lely ke Mbah Suji lagi, berharap mendapatkan pencerahan lebih lanjut. Di sana, Mbah Suji memberikan pengertian lebih dalam mengenai energi dan kekuatan doa. "Bah, ada yang harus kami lakukan untuk mengusir sosok jahat itu?" tanya Rendra penuh harap.
Jangan lagi melakukan sesajen. Sebaliknya, perkuat ibadahmu. Setiap kali kalian merasa ada yang mengganggu, bacalah Al-Quran dan niatkan agar semua yang jahat pergi dari kehidupan kalian. Jelas Basuji tegas. Dengan semangat baru, Rendra dan Lely kembali ke rumah, bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih religius. Malam itu saat mereka berdua membaca Al-Quran, tiba-tiba angin berhembus kencang dan suara ketukan terdengar lagi. "Mas, itu lagi," seru Lely menggenggam tangan Rendra erat-erat. "Jangan panik, Dik, kita hadapi bersama," Rendra menenangkan. Mereka melanjutkan membaca berdoa dengan penuh keyakinan. Saat suara ketukan semakin mendekat, Rendra berdoa lebih keras, memohon perlindungan kepada Allah. Dalam sekejap angin berhenti dan suasana seakan kembali tenang. Namun mereka tahu pertaruhan ini belum berakhir. Rendra dan Lely berjanji untuk saling mendukung, tak akan membiarkan ketakutan menguasai hidup mereka. "Apapun yang terjadi, kita akan lewati ini bersama," ucap Rendra menatap Lely dengan penuh kasih. Malam itu dengan harapan dan doa, mereka berusaha untuk menghadapi segala teror yang datang. Menyadari bahwa kekuatan cinta dan iman adalah senjata terkuat yang mereka miliki. Cerita Mbak Lely dan Rendra memang penuh pelajaran berharga. Mereka berhasil melewati tantangan besar berkat iman dan kepercayaan yang kuat. Melalui nasihat Basuji, mereka belajar untuk menghadapi teror dengan cara yang benar, memperkuat diri melalui amalan dan doa. Meskipun ada sebagian warga yang masih percaya pada sesajen, Lely dan Rendra berhasil menunjukkan bahwa keyakinan dan keteguhan hati dapat melindungi mereka dari gangguan. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi banyak orang di desa, bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk menghadapi masalah, terutama yang berkaitan dengan mistis.